Halo, nih hari ini bersama Wamiming ya, Kiming dari Powerbank ya. Powerbank ya, Ya. sama Resist yang Ya. sekarang. Nah ini yang belum tahu, Wamiming ini di komunitas di Bandung ini sebagai senior gitu, udah main band dari sejak dari tahun di bawah di bawah tahun 2000. Nah sekarang kita mau nanyain ceritanya gimana sih dari awal ngeband sampai karirnya sampai sekarang gitu. Coba gimana, Pak? Mau dari awal orang bisa gitar mungkin ya? Ya. Ya dulu tuh gini, maksudnya zaman-zaman di SMP mungkin ya, di SMP kelas ya, kalau misalkan untuk mendengarkan ngadengin di kelas 1 lah, awal kelas 1 SMP. Nah itu lebih ke musik-musik yang kayak ya Iwan Fals apalah, mun ngariung di gang gitu, Iya. yang ngeriung gitulah. Berikut Kiming nggak bisa apa-apa, cuman bisa ya nyanyi juga, ting lagu kamana, ting gitar kamana, ya lebih ke sana lah. Nah dari situ saya banyak nongkrong, kalau udah pulang sekolah nongkrong sampai jam 9 malam ke rumah gitu kan, setiap hari aktivitas kayak gitu. Lama-lama mungkin pengen gitu ya, pengen bisa gitar gitu. Serius jadi? Yang ya lebih ke nggak serius juga. Kalau serius mungkin orang sekolah atau apa ya. Iya. Ini mah lebih ke ya pengen aja. Nah dari situ kelas 1, nah mau pas naik kelas 2 saya punya temen tuh, dia ngegitarnya ya boleh dibilang zaman dulu boleh dibilang bagus lah, Jago. meskipun pakai gitar akustik gitu. Nah saya itu pengen saya ngomong ke dia, masih gimana sih kalau misalkan pengen bisa main gitar gitu. Nah zaman itu tuh saya lagi suka Farid Harja. Mudah. Nah ada satu lagu lah, Carmila kalau nggak salah. Nah sampai saya belajar yang namanya A, B, C, A gantung, B gantung ya. Lebih ke situ ya mungkin, namanya G gantung, G biasa, G Ya. mayor, minor mungkin ya. Nah, saya belajar sampai kata kasarnya nggak bunyi tuh si senar tuh, nggak bunyi gitu, nggak bunyi. Sampai si tangan pada bukan bengkak ya, apa ya namanya? Lecet. Ya ada Kapalan itu. kapalan lah. Nah saya belajar untuk bisa. Nah pas dari situ saya minta lagu Carmila ke teman saya itu di pas SMP, dia ngasih dengan lagu atasnya tuh ada apa ya, ada Bentuk chordnya. gripnya, Ya. chord-chordnya. Nah saya belajar. Nah dari situ saya bisa gitu ya, bisa dari Farid Harja rada naik sedikit lah ke slang gitu. Dari slang rada naik lah. Sampai saya di SMA tuh, SMA kelas 1 lah. SMA Ya. kelas 1 tuh saya punya teman tuh, namanya tuh Agus Saukani. Nah dia sekarang punya satu perusahaan namanya Salsa Musik tuh di Banjarmasin. Oh. Salsa Musik, dia ngejualin alat-alat musik ya, sampai serba ada di dia tuh, sampai alat keseniannya, sampai alat musiknya ya Komplit lah ya. komplit lah. Nah saya ketemu dia di kelas 2 SMA, saya di kelas 1 SMA, dan kebetulan saya sesekolahan gitu. Ya. Dulu saya di STM Angkasa. Nah saya kaget gitu dengan dia punya lagu-lagu dan band-band yang agak sedikit kenceng ya. Nah dulu saya sempet ngeband sama dia tuh, bawain lagunya Queen. SMP nih. SMA kelas 1. Bawain lagu Queen, apa ya judulnya, apalagi ya? Itu yang I Want to Break Me, nah itulah. Ya. Yang itulah. Ya. Lagu itu saya punya
Jadi tetanggaan. Oh, dekat rumahnya. Dekat rumahnya. Ada Dudeng, ada si Datuk, tuh gitarisnya, ada Agus, itu dia Agus di Saukan itu vokalis dan saya di bass dulu, di bass. Nah, saya nyoba, kan rada anehnya karena mungkin dulu ya. Iya. Mungkin dulu emang bukan kapasitas ya. Alat-alat yang ada mungkin ya. Nah, saya mencoba dengan 4 senar gitu kan. Bass ya. Bass. Iku masih cekelnya. Ya ngambil chord atasnya aja mungkin ya, lebih ke sana ya. Ya udah saya coba, alhamdulillah saya bisa. Nah, saya tuh jalan sama Sauk, sama Dudeng, sama Datuk jalan terus ngedengerin yang lain. Nah, sampai saya ngedengerin Guns N' Roses. Mulai naik ya musiknya. Mulai naik. Terus saya bawain lagu Guns N' Roses tuh 3 lagu lah. Spesial lumayan. Itu pasti. Nah, emang dulu lagi boomingnya di hits ya. Sama Don't Cry, terus sama apalah. Nah, saya bawain Guns N' Roses. Nah, terus dari situ ada Scorpion, sempet saya bawain juga. Terus apa lagi ya? Nah, jadi belum langsung main death metal, jadi enggak. Belum apa itu. Death metal, thrash metal gitu, grindcore. Belum ada. Bertahap gitu ya. Terus cuman di situ emang Agus itu udah sebenarnya dia tuh emang udah banyak tahu dan dia punya barang band-band kayak Metallica, Anthrax, Slayer, Morbid Angel, Dark Angel, terus Mortality, Godbless. Nah, itu udah, tapi saya tetap di Guns N' Roses tuh. Ini mah tarik, ini mah kumaha gitu. Nah, dari situlah mulai naik ke Metallica. Mulai metal. Intercedment. Kalau si Guns N' Roses mah kan si Charlemagne ya. Dia mah Intercedment. Nah, saya bawain di Metallica tuh Intercedment sama Nothing Else Matters ya. Sama Unforgiven. Nah, saya bawain. Nah, lama-lama maksudnya mungkin ada titik jenuh ya, titik jenuh dengan lagu, mungkin bosan lah atau gimana lah, pengen naik lagi tuh anak-anak tuh. Nah, dari situ baru saya dengerin Sepultura. Mulai agak sedikit. Sebenarnya kalau dipikir-pikir sama Kiming gitu ya, sama-sama aja sih, cuman mungkin dari suara ya atau gimana ya? Apa ya? Ya mungkin lebih keras mungkin ya. Lebih keras mungkin ya. Terus lebih energik mungkin. Iya benar. Lebih energik mungkin. Nah, saya bawain lagu Sepultura tuh di album awalnya mereka, Morbid Vision. Yang berjudul Troop of Doom. Nah, ya itu, jadi di band-band yang Guns N' Roses ada di Switzerland-nya, terus di Metallica ada Intercedment-nya, di Sepultura ya itu Troop of Doom itu yang lagi booming di zaman itu. Itu tahun 91 90 ya, 91 90 lah. Nah dari situ baru, dari pas awal saya bawain Queen sampai Metallica itu saya nggak ada nama band. Jadi ngaran band main we gitu. Gitu kan. Ya, terus band Agustusan lah. Nah, emang di zaman itu emang Agustusan lah, acara-acara paling ini kan di tempatnya ya, tempat show-nya. Tempat show-nya paling Agustusan, Sumpah Pemuda gitu kan. Di Karang Taruna daerah saya itu. Nah, saya baru naik ke Sepultura. Nah, dari situ kita ada band. Ada nama bandnya. Nama bandnya apa? Dulu tuh Zionis set. Yang ada agak serem ya, Keren. agak keren dan agak sedikit apa gitu. Tapi nggak bertahan lama nama band tuh. Terus?
digantilah sama Psychomorphia. Karena dari bukan plesetan sih ya, karena saya mendengarkannya di si Sepultura tuh ada album Skizofrenia. Mirip namanya. Udah agak mirip karena saya dari situ mulai menyukai sama personil bandnya. Ya. Saya menyukai dalam artian Ngefans. Ngefans lah ya. Kalau di zaman si Queen sampai Metallica yang tadi saya bilang tuh, saya nggak ada ketertarikan, cuma mainin musiknya aja. Nah dari situ saya suka sama Mecha Valera. Oh, itu sebagai ya kakak kandung. Kakak tiri. Nah kakak tiri lain lanjut tim beda hidung. Nah dari situ baru saya fokusin gitu. Bikin band. Nah dari situ saya bikin tadi Psychomorphia karena saya dari kata albumnya Skizofrenia. Dan dulu emang ada band namanya Skizofrenia. Ada. Band luar tapi? Bukan, band Bandung. Oh, band Bandung juga? Itu dia bawain Kreator. Nah dari situ saya mulai dan tahu bahwa di Bandung tuh ada yang bawain Sepultura tuh banyak. Karena emang lagi boomingnya gitu. Yeah. Nah kalau saya mesti bilang ya, dulu tuh ada satu band Skizofrenia itu ada Kreator. Dia pernah sama ngedrum sekarang tuh pernah di Jamrut dia tuh. Namanya Herman. Nah dari situ saya sempet ngawalin latihan di studio yang bener-bener dalamnya lagu-lagu metal gitu ya. Ya mungkin lebih ke metal ya. Udah zaman dulu mah kieu nya. Dulu mah kieu tah metal deh. Enak makan kieu nya. Oh iya. Nah, dari situ saya ngedenger ada Skizofrenia, ada Jotter. Jotter tuh apa? Jotter tuh nama band. Oh, nama band. Nah, ada Swagir. Nah, jadi dari situ saya mulai berpikir, wah, aya nu lebih dari kita gitu. Ada yang lebih dari kita. Nah, itu kalau Jotter itu boleh dibilang yang tadinya Kiming ngefans tuh sama Sepultura, saya juga boleh karena dia bawain Sepulturanya emang mirip gitu. Mirip banget dan album-albumnya Jotter tuh kalau Kiming kan di album Morbid Vision, bawa albumnya Arise, terus Beneath the Remains, Skizofrenia gitu. Nah kalau yang Jotter tuh bawain di albumnya Beneath the Remains. Nah saya dengerin tuh Beneath the Remains. Aduh zaman dulu susah banget bro. Susah. Ini namanya kata-katanya mungkin susah. Chord-chordnya tuh ada yang karet lah. Lebih dulu menurutnya ente kita pemain band. Nah dari situ saya ngeliat gitu, namanya studionya tuh Preamp. Itu sejam cuman 5.000. Buset, murah banget. Mun dibandingnya enak itu bisa berapa kali? 10 kali lipat. Enak 10 kali lipat sejam. Nah itu zaman itu di 5.000 perak lah. Nah saya masih ngeband yang sama itu teh? Sama, saya di bandnya Psychomorphia itu. Saya dengerin, saya lihat di situ ada Jotter, Swagir, Skizofrenia, ada Necromancer, ada apa lagi ya, banyak lah. Cuman yang saya ingat 4 band itu. Nah, kalau Necromancer dia bawain Metallica dan Sepultura. Kalau Skizofrenia dia bawain Kreator. Jotter itu Sepultura. Kalau Swagir itu khusus Metallica. Nah, terus kan ada bandnya sama nih. Terus band Wiming gimana? Nah, kalau saya emang udah karena saya udah ngefansnya sama si Mike ya. Saya di Sepultura juga. Enggak, nama bandnya kan ada yang sama tadi. Itu Skizofrenia. Kalau saya Psychomorphia. Oh iya benar. Nah, mirip. Karena ya kita ngambil dari mungkin bukan plesetan sih ya, lebih dari katanya aja Skizo sama Psycho gitu. Sama kan bawain Sepultura juga sama. Cuman agak sedikit gimana ya bro, sedikit ada rasa malu gitu karena dia mah udah keren lah si Skizo tuh. Nah saya lebih jadi ngefans gitu ke mereka tuh kayak Jotter, ke Skizofrenia gitu saya lebih. Terus akhirnya manggung nggak?